Bu. Siap, Bu. Bu, ini pertemuannya direkam ya? Tentang hipotesis secara umum nanti yang kita pelajari pada uji hipotesis itu ada Anda bisa menjelaskan tentang pengertian hipotesis statistik itu apa, terus membedakan pengujian satu arah, kesalahan yang terjadi dalam pengujian hipotesis, dan terakhir adalah Anda bisa menjelaskan dan juga melakukan prosedur pengujian hipotesis. Nah, secara garis besar ini kan metode statistik yang kita pelajari itu. Jadi ada yang disebut dengan statistika deskriptif, ada yang dikatakan dengan statistika inferensial. Deskriptif menentukan, mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data. Jadi dari sini kesimpulan yang Anda dapat itu adalah kesimpulan dari sampel. Sedangkan kalau kita bicara dengan statistika inferensial, bedanya di deskriptif, kalau deskriptif tadi itu hanya bisa menyajikan data dari sampel, kalau inferensial ini berdasarkan data sampel itu kita bisa melakukan perhitungan atau menyimpulkan untuk populasinya. Jadi ada dua hal di sini secara garis besar, yaitu mengestimasi dan melakukan pengujian hipotesis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan estimasi. Jadi dari data sampel yang ada kita bisa ngomong bahwa rata-ratanya akan berkisar antara nilai tertentu. Jadi nilai A sampai dengan B. Kalau kita bicara tentang proporsi, ya berarti dari data sampel kita bisa ngomong bahwa proporsi untuk populasinya itu akan berkisar antara dua buah nilai tertentu. Itu kemarin yang estimasi. Nah, hari ini kita akan bicara pada pengujian hipotesis. Jadi, ini tadi ya, generalisasinya. Jadi kalau pada inferensial itu kan gini, dari populasi diambil sampel, dari hasil statistika sampel ini kita akan perumum untuk populasinya. Jadi memang menarik kesimpulan untuk populasi inferensial. Parameternya sama seperti yang kemarin ya, kalau rata-rata di populasi itu kan dinyatakan dengan mu. Kalau pada sampel kita pakainya X, sampelnya adalah S, varian itu sigma kuadrat, di sini S kuadrat. Kalau pada proporsi ini pakai Pi atau P, kalau ini ada yang ngomong pakai P pesan untuk statistika sampelnya. Nah, apa yang dikatakan dengan pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis itu adalah pengujian terhadap parameter dari populasi melalui sebuah sampel. Jadi tujuan dari pengujian hipotesis ini kita akan menentukan apakah hipotesis statistik mengenai populasi itu dapat dibuktikan melalui data dari sampel. Jadi kalau Anda mempunyai hipotesis, asumsi-asumsi gitu, asumsinya itu, tapi membuktikannya tidak melalui semua data yang ada, tidak melalui data populasi, tapi melalui data sampel. Nanti dari data sampel itu kemudian kita generalisasi, diperumum untuk populasinya. Nah, melalui pengujian hipotesis ini akan diambil kesimpulan menolak atau gagal menolak hipotesis statistik berdasarkan analisis data. Ada 5 langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesisnya. Jadi nanti kita akan merumuskan statistik. Terus yang ketiga, memilih signifikan level tingkat kesalahan. Ini biasanya sudah ditetapkan di awal ya, signifikan level tingkat kesalahan. Dan yang kelima, berdasarkan dari langkah yang keempat ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, ini adalah 5 langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Sabar ya. Jadi ini sebagai contoh ya, sebagai ilustrasinya, ini adalah populasinya, kemudian mengasumsikan atau menyatakan bahwa kita percaya rata-rata usia dari populasi itu adalah 50. Nah, ini yang kita katakan sebagai hipotesisnya. Dari hipotesis bagaimana caranya? Anda ambil sampel, kemudian dari sampel ini kita lakukan pengujian oleh nilai minnya itu adalah 20. Nah, berdasarkan kondisi yang seperti ini, maka kita bisa memutuskan bahwa hipotesisnya ini ditolak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya buat dalam sebuah ilustrasi gitu, saya punya hipotesis dalam statistika uji. Kemudian hasil pengolahannya ini nanti akan ada output. Outputnya itu dalam bentuk apa ini namanya kurva. Jadi nanti di situ Anda bisa menentukan data yang sudah diolah tadi termasuk ke dalam daerah yang mana. Nah, ini ada level signifikan, itu sebelah kanan, di sebelah kiri, itu merupakan daerah tolakannya, daerah yang orang biasa ngomongnya gagal tolak dari H0-nya itu sendiri.
Nanti dari kondisi ini kita bisa menarik suatu hipotesis, ada data, Anda olah data itu dalam statistik uji, kemudian data itu kalau menentukan daerah tolakannya, batas titik kritis dari daerah tolakan, setelah itu kita akan ambil suatu kesimpulan. Ya, apakah hipotesis? Hipotesis itu suatu klaim mengenai parameter populasi. Ya, contoh aja, ini ngomong bahwa rata-rata tinggi wanita dewasa di Indonesia itu kurang dari 170 cm. Itu hipotesisnya. Bisa juga kita ngomong bahwa sedikitnya 5% mahasiswa per bulan. Atau ini mengklaim bahwa klaim IPK dari kelas ini adalah rata-ratanya tiksis. Secara garis besar, hipotesis itu ada dua, yaitu yang disebut dengan null hipotesis 1. Nah, pernyataan-pernyataan yang akan kita uji itu biasanya dijadikan sebagai H1. Ya, jadi tujuan dari penelitian itu sebagai H0. Tapi di dalam penentuan H1 dan H0, H0 itu selalu memuat tanda sama dengan. Jadi kalau di penelitian itu selalu H1. Ya. Biasanya sih, kalau saya bilang biasanya H1. Yang paling utama itu tidak pernah memuat tanda sama dengan. Di dalam tanda sama dengan itu munculnya adalah di H0 dan H1 itu pernyataan tentang parameter populasi, bukan statistika sampel, pakai mu. Terus kalau misalkan bicara tentang standar deviasi ya harus pakai sigma dan lain sebagainya. Nah, karena H0 dan H1 ini belum teruji kebenaran sebagai kondisi awal yang benar. Makanya tanda sama dengan itu selalu muncul di H0. Ya, jadi diasumsikan H0 itu yang selalu benar. Nah, cara menentukan hipotesis ini ya, ada dua macam kan tadi H0 dan H1. Jadi ini sebelum adanya perlakuan. Sedangkan H1 itu adalah pernyataan tentang kondisi yang diharapkan setelah adanya perlakuan. Makanya kalau kita bicara tentang penelitian, H1 itu adalah tujuan dari penelitiannya. Di H0 kebenarannya. Sedangkan di H1 ini adalah suatu pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya. Nah, kalau H0 itu pernyataan yang dipertahankan selama tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pernyataan ini tidak benar. Kalau yang di H1 itu pernyataan yang dianggap salah selama tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa pernyataan ini benar. Yang pasti di H0 selalu memuat tanda sama dengan. Jadi benar bisa sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Itu di H0. Sedangkan di H1 dia tidak pernah menuliskan simbol sama dengan. Jadi yang ada itu adalah tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Itu adalah H1. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain. Jadi ada H0 dan H1 ya untuk hipotesisnya. Di mana masing-masing punya karakteristik. Tentukan hipotesis dari pernyataan berikut. Pengalaman menunjukkan bahwa tingkat penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan obat biasa paling besar adalah 60%. Nah, berarti itu kondisi saat ini ya. Nah, tingkat penyembuhan dengan obat baru diharapkan lebih besar. Berarti ini adalah harapannya. Jadi kalau bicara tentang penelitian mau melihat efisiensi dari obat baru, maka harapannya efisiensi obat barunya ini lebih bagus daripada obat yang lama. Obat baru tersebut di obat baru ini efektif memberikan tingkat penyembuhan yang lebih tinggi. Jadi dari sini kalau kita mau menentukan hipotesisnya, kita lihat kondisi yang ada saat ini, itu nanti sebagai H0, itu adalah ini, kondisi saat ini. Jadi satu obat itu adalah 60%. Berarti kalau paling besar itu 60%, maka kita punya tanda yang kita punya itu akan menjadi lebih kecil sama dengan karena paling besar. Nah, diharapkan dengan adanya obat baru, tingkat penyembuhannya itu akan lebih besar. Berarti nanti di H1, tanda yang kita punya adalah, jadi ini yang kita punya. Ya. Jadi di H0, P-nya lebih kecil sama dengan 0,6, di H1 P-nya lebih besar dari 0,6. Contoh lain, sebagai contoh. Dari informasi yang diperoleh menyatakan bahwa rata-rata tekanan darah di desa A itu adalah 100. Nah, seorang ahli mengambil sampel 90 orang dari penduduk desa itu dan ingin meneliti apakah B. Jadi ini kita lihat kondisi sekarang itu adalah rata-rata tekanan darah di desa ini adalah kondisi H0, kondisi sekarang ini. Nah, inginnya dari ahli ini, dia ingin melihat bahwa tekanan darahnya itu mengalami perubahan. Berarti kalau secara matematis ternyata tidak sama dengan 100 lagi. Ya, sehingga
penentuan untuk H0 dan H1-nya kita akan dapatkan. H0-nya itu adalah mu-nya sama dengan 100. Di H1, mu itu tidak sama dengan dari gambaran yang ada di atas. Ada pertanyaan dulu untuk H0 dan H1? Jadi kalau H1 itu pernyataan tentang tujuan dari penelitian ya. Tapi ya mungkin aja kalau tujuannya nanti ada yang tanda sama dengan, Anda harus balik karena di H1 itu tidak boleh ada tanda sama dengan. Level signifikan atau biasa dinyatakan sebagai alfa, ini adalah tujuannya untuk menentukan nilai yang tidak mungkin dari sampel jika H0 itu adalah tolakan. Dinyatakan dengan alfa, nilainya itu ya ini macam-macam ya, ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, ini tergantung dari tim peneliti. Tim risetnya ini akan membuat atau menentukan nilai atau daerah tolakannya itu seberapa besar. Ini ditentukan sendiri oleh tim riset. Nanti alfa ini akan memberikan nilai kritikal pada saat kita melakukan pengujian. Jadi nilai kritikal itu nanti sebagai batasan dari daerah tolakan, dan daerah itu tidak termasuk pada daerah tolakan ya. Jadi dia batasnya tapi nggak masuk pada sebagai daerah tolakan. Nah ini untuk menentukan daerah kurva normal apabila hipotesis kita, jadi lihatnya adalah pada H1 saja. Jika H1 itu tandanya lebih kecil, jadi ini contoh mu ya, mu-nya lebih kecil daripada mu 0, maka daerah tolakan itu akan ada di sebelah kiri dari kurva normal. Artinya luasan yang ada di sebelah kiri itu adalah sebesar alfa. Ya. Sedangkan jika di H1 itu kita punya tandanya lebih besar, seperti ini, maka dengan batasan ini adalah nilai kritikalnya. Luasan dari daerah yang di sebelah kanan ini itu akan sama dengan alfa. Satunya itu memuat tanda tidak sama dengan, maka daerahnya ini dibagi menjadi dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dengan luasan dari kedua daerah ini masing-masing adalah alfa per 2. Jadi totalnya alfa, tapi dibagi menjadi dua arah. Ya, alfa per 2 luasannya sebelah kiri, yang sebelah kanan luasannya juga alfa per 2. Ini untuk menentukan daerah tolakan. Secara umum kita nyebutnya pengujian itu ada pengujian satu sisi, ada pengujian dua sisi. Ya. Kalau pengujian satu sisi, ini misalkan ya, saya dapatkan critical value-nya di sini dapat. Dan dari sini kita dapatkan ternyata nilai dari statistika sampel Anda di daerah yang sebelah kanannya di sini. Jadi tidak berada pada daerah di sebelah kiri, di daerah tolakan. Maka hasil pengujian kita adalah gagal tolak H0. Ya, karena daerah atau hasil dari statistika sampelnya tadi, statistika ujinya berada di daerah yang di daerah pengujian, hasil pengujian kita nilainya itu berada di daerah tolakan H0, maka kesimpulan kita nanti adalah tolak H0. Ya, jadi ini hasil dari perhitungan di statistika uji. Itu kalau satu arah. Nah, kalau dua arah, itu berarti daerah tolakannya ada dua. Ini luas. Kalau kita pakai normal, ini berarti tinggal ini minusnya, ini positifnya. Angkanya sama. Jadi plus minus. Dari statistik uji Anda berada pada daerah yang berwarna kuning ini, maka nanti kesimpulan kita tolak H0. Sedangkan kalau dia dan kanan ada di tengah-tengahnya, maka kita katakan ini gagal tolak H0. Ya, kalau di sebelah kiri sama ya, kayak yang di sebelah kanan. Maka nanti kesimpulannya adalah tolak H0. Ya, itu kurang lebih cara menentukan itunya. Ini sebagai menyatakan bahwa rata-rata ketekanan darahnya tadi adalah 100. Kita punya hipotesisnya tadi H sama dengan 100. Anda kategorikan pengujian tersebut sebagai pengujian satu sisi atau dua sisi berarti. Lihat. Jadi di H1 ini kita punya ternyata tandanya tidak sama dengan. Kalau tandanya tidak sisi, ya karena tandanya tidak sama dengan. Jadi ini nanti adalah pengujian dua sisi. Nah, secara garis besar kesalahan yang terjadi pada pengujian hipotesis itu ada dua sebenarnya, kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau kesimpulannya itu gagal tolak H0, tapi kenyataannya itu H0 salah. Ya, gagal tolak H0 itu kan artinya sesuai datanya
ini bisa diterima gitu ya, bisa dinyatakan benar. Padahal kenyataannya H0 salah. Nah, itu yang kita sebut sebagai tipe 0, tapi sebetulnya H0-nya itu benar. Ini adalah yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Ini secara umum jenis kesalahannya. Yang kesalahan tipe 1 itu peluangnya nanti alfa, ya ini kita sebut sebagai signifikan level. Tipe 2 itu gagal menolak H0 yang salah. Ya, biasanya dituliskan dengan beta. Ya itu mungkin terjadi ya kondisi kayak gini. Tolak itu kan sebenarnya sama dengan terima. Tapi saya pun juga sering menyatakan dua hal ini sama ya. Tapi pada dasarnya gini, gagal tolak H0 itu artinya sebenarnya apa ya? Salah gitu apa? Gagal tolak H0 terima H0 itu dalam artian gini, pengujian yang kita lakukan ini ya dengan berdasarkan data tolak H0. Jadi dalam artian itu sebetulnya karena datanya yang kita punya aja, jadi nggak bisa ngomong bahwa memang kenyataannya sebagian orang lebih suka ngomongnya gagal tolak H0 daripada terima H0. Ya, tapi saya pun juga akan sering masih ngomong kadang terima H0 gitu ya. Dengan gagal tolak H0 untuk menerima H0. Jadi bukan berarti seperti itu. Ini karena bukti yang dipunyai ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa H0-nya harus ditolak berdasarkan data yang ada. Ya, pertanyaan dulu sampai di sini. Ini ada beberapa latihan. Mungkin. Ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Belum ya? Ini karena waktunya juga tinggal 3 menit lagi. Kita hentikan dulu ya. Nanti habis ini join lagi ya, kurang lebih 5 menit lah. Nanti saya itukan dulu. Join lagi ya. Oke. Iya, Bu. Oke, kalau gitu sampai ketemu beberapa saat lagi. Ya, selamat pagi. Iya, Bu. Selamat pagi.